Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Ma'rifatullah dengan NIM 222-1030-119 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian Kompre Kaprodi. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai tentang ayat dakwah dan juga asbabun nuzulnya. Jadi salah satu ayat tentang dakwah ini terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan cara yang baik. Menurut beberapa tafsir juga, ayat ini turun sebagai pedoman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah kepada berbagai golongan masyarakat yang memiliki karakter berbeda-beda. Lalu dalam konteks dakwah di era sekarang, ayat ini juga sangat relevan karena masyarakat modern hidup di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat. Dakwah ini tidak bisa dilakukan dengan kasar atau memaksakan kehendak, melainkan harus menggunakan pendekatan yang bijak, santun, dan komunikatif. Saat ini, dakwah ini dapat dilakukan melalui media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, ataupun platform lainnya. Oleh karena itu, seorang dai atau pendakwah ini harus mampu memahami kondisi masyarakatnya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga menyampaikan pesan dakwah Islam ini secara damai, agar dakwah ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Lalu jawaban yang nomor 2 ini tentang hubungan dakwah dan komunikasi. Pengertian dakwah sendiri ini adalah proses mengajak manusia menuju kebaikan untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan komunikasi sendiri di sini adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai pemahaman tertentu. Hubungan dakwah dan komunikasi di sini sangat erat karena dakwah pada dasarnya merupakan aktivitas komunikasi juga. Dalam dakwah ini terdapat beberapa unsur komunikator atau dai, pesan dakwah, media, metode, dan audiens. Dalam masyarakat masa kini, komunikasi ini menjadi sangat penting dalam keberhasilan dakwah. Seorang dai ini tidak hanya dituntut memahami ilmu agama, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik agar pesan dakwah ini dapat diterima masyarakat juga. Lalu di era digital ini, dakwah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak pendakwah juga di sini menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat luas. Dengan komunikasi yang baik, dakwah dapat menjadi lebih efektif juga, lebih menarik, dan juga mudah diterima oleh generasi muda. Lalu untuk jawaban yang nomor 3 yaitu pengalaman pertama kali saya masuk prodi KPI dan cita-citanya apa. Nah, saat pertama kali masuk prodi KPI ini, saya merasa senang sekaligus tertantang karena KPI ini merupakan jurusan yang mempelajari tentang dakwah dan juga komunikasi, media juga, dan juga penyiaran Islam. Saya juga belajar bagaimana cara berbicara di depan umum, membuat konten media, serta memahami komunikasi dan juga menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan baik. Selama kuliah di KPI ini, saya juga mendapatkan banyak pengalaman baru, baik dalam bidang akademik maupun praktik komunikasi. Saya juga belajar bahwa dakwah ini tidak hanya dilakukan secara mimbar, tetapi juga dapat dilakukan melalui media digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu setelah lulus nanti, profesi yang saya cita-citakan adalah menjadi seorang konten kreator. Konten kreator seperti pendakwah dan juga pendidik. Saya memilih profesi tersebut karena saya ingin menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang kreatif, edukatif, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat
khususnya pada generasi muda. Jadi, untuk mempersiapkan diri, saya terus belajar meningkatkan kemampuan komunikasi, public speaking juga, lalu editing video, juga pembuatan konten-konten digital seperti memperdalam pemahaman agama agar dapat menyampaikan dakwah dengan baik dan juga bertanggung jawab di depan umum. Lalu untuk jawaban yang keempat yaitu urgensi tentang prodi KPI di era digital. Prodi KPI ini memiliki peran yang sangat penting di era digital dan juga komunikasi pada saat ini. Perkembangan teknologi ini menyebabkan arus informasi menjadi sangat cepat sehingga masyarakat juga membutuhkan komunikasi yang baik dan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Nah, prodi komunikasi ini menjadi penting karena prodi ini mampu mencetak generasi yang memiliki kemampuan komunikasi, juga penyiaran, jurnalistik, public speaking, dan dakwah berbasis media digital. Di era sekarang juga, media sosial ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Jadi, mahasiswa KPI ini juga diharapkan mampu menghadirkan konten-konten positif, edukatif, dan juga bernilai-nilai Islami sebagai bentuk dakwah modern. Selain itu juga, KPI ini juga berperan dalam membangun komunikasi yang santun, toleran, dan beretika di tengah masyarakat yang majemuk. Lalu dengan demikian, prodi KPI ini memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dakwah dan komunikasi di era teknologi. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima tentang teknologi untuk mendukung dakwah. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung dakwah karena teknologi ini mampu memperluas jangkauan penyampaian pesan Islam kepada masyarakat. Contohnya pada penerapan teknologi dalam dakwah antara lain yaitu pertama, ada platform YouTube. Platform YouTube ini digunakan untuk ceramah, kajian online, dan juga podcast Islami. Lalu yang kedua di Instagram dan TikTok digunakan untuk membuat konten dakwah yang singkat dan juga menarik. Lalu yang terakhir, podcast ini digunakan untuk membahas kajian Islam secara santai dan juga mudah dipahami. Ada juga beberapa lainnya. Kita bisa mencari di berbagai website dan juga live streaming di YouTube seperti pengajian-pengajian online. Jadi dengan adanya teknologi seperti platform di atas, dakwah ini menjadi lebih efektif, praktis, dan juga dapat menjangkau beberapa kalangan, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media digital pada zaman sekarang. Untuk jawaban yang terakhir yaitu tentang pentingnya komunikasi antar budaya dalam dakwah. Komunikasi ini adalah proses komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dalam dakwah juga, komunikasi antar budaya ini sangat penting karena masyarakat juga memiliki perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan juga cara berpikir yang berbeda-beda. Seorang dai juga harus mampu memahami kondisi budaya masyarakat agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut. Lalu tantangannya dalam komunikasi antar budaya yaitu yang pertama perbedaan bahasa dan juga cara komunikasi. Yang kedua ada perbedaan adat dan kebiasaan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu kesalahpahaman dalam memahami pesan dakwah. Dan juga yang keempat sikap intoleransi atau kurang menghargai budaya lain. Adapun solusinya sendiri dari tantangan di atas yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua yaitu menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati. Dan juga yang terakhir yaitu menyesuaikan metode dakwah dengan kondisi masyarakat tersebut. Dengan komunikasi antar budaya yang baik ini, dakwah ini dapat berjalan secara damai, secara efektif, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Terima kasih, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai dakwah.
komunikasi serta peran prodi komunikasi penyiaran Islam di era digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.